Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambut dengan sinyal yang tidak bagus. Harus pakai harus begini kah? Harus begini kah? Kayaknya harus gini lah. Ya suaranya biar kalau di suara di zoomnya biar lebih kedengaran. Oh. Kalau suara di rekamannya kan beda nanti. Oke. Kedengaran banget. Ya masih mengurus audio ya, Wan. Kita perlu ini teknisi audio kayaknya. Perlu ngerekrut pegawai. Kan tadi bilang. Siapa mau ngelamar? Rekrut tadi udah aku bilang. Itu di belakang. Di belakang dari itu gak ada sama sekali. Buka lamaran loh. Oke, halo selamat malam para pendengar Iseng Podcast dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di Iseng Podcast lagi di episode 95 atau 96 nanti nggak tahu berapa episodenya. Dan masih dibersamai oleh Hadramis Prayogi dan host kita Wawan Surisna. Yeay. Oke. Wan, sehat Wan? Alhamdulillah. Gimana Pak? Kita di kemarin? Apanya? Kemarin dengar katanya udah dapat gawean. Ya. Alhamdulillah. Saya bersyukur alhamdulillah. Akhirnya tim kita ada yang dapat pekerjaan baru. Alhamdulillah. Gimana Pak? Kayaknya lesu banget nih. Ya itu. Enggak, baru berapa minggu. Siapa tuh sih? Dia down camp. Langsung kayak lesu gitu. Ayo semangat. Ada lah itu. Adalah tadi udah off record tadi disebutkan. Biasa. Alasan Biasa. Tapi tetap ini ya Pak, tetap stay on the track ya Pak. Ya, mencoba tahan dulu. Ini apa? Beradaptasi. Iya. Kan istilahnya beradaptasi. Saya kan masih shock. Nanti saya di sini. Shock kultur. Benar. Soalnya kan dari yang tidak ada pekerjaan, tidak ngapa-ngapain. Dari seorang pengangguran gitu kan menjadi seorang pegawai. Mana udah lama nak ketemu orang banyak. Ya. Ini Emang berapa lama nak ketemu orang? Aduh, ini Covid. Yogi tahu sendiri. Kebanyakan di rumah aja kah? Asli. Kalau itu memang Wawan. Kebanyakan rebahan kawan. Asli itu. Wah, buat. Nah, aku emang jarang keluar juga. Jarang keluar. Berarti ya pengangguran cuma Hadrami pengangguran. Pengangguran terus Jadi-jadian sebenarnya. Dibilang bulan kemarin kerja pengangguran sumpah di kamar kerjanya online terus. Bilang kerja capek wes lah udah. Gila 2 bulan tak keluar kamar. Enggak keluar lah. Keluar lah cari makan. Kirain makannya GoFood. Enggak lah. Oh itu yang sebelah saya. Itu kawan saya itu. Enggak keluar. Itu kawan saya itu. Wawan kan mageran. Itu buktinya ngomongnya kayak orang mageran tuh. Asli aku di Jogja dulu GoFood terus. Parah Wan. Wah kita nyebutin sponsor, semoga GoFood mensponsori podcast ini ya. Silakan diletak iklan di bawah ini, iklan diletak di bawah. GoFood mensponsori podcast kali ini asik. Nah kalau tadi yang GoFood ya Wawan, memang spesialisnya. Tiap hari hari GoFood ya Wan. Hari GoFood. Kalau kita masak seorang piang. Kayak kalau cewek ya ada dapur ya, bisa lah. Ada dapurnya. Ada dapur, ada alatnya. Iya. Nah, enggak, ada dapur, ada alatnya. Cowok kan masak. Wawan kalau ada alatnya masak dia pasti. Masak. Walau telur doang ya itu kan masak. Belilah alatnya. Masalahnya Wawan enggak mau beli. Wawan mau beli doang.
Nggak ada akhlak. Hadrami masak kebeli di Jogja. Kadang masak, kadang beli. Oh, kadang masak, kadang beli. Masaknya masak nasi paling. Bukan masak lauk, bukan. Oh, Lauk beli Masa air diangus kali. Enggak lah. Pernah sih masak air tuh hangus pernah. Ini fun fact nih Wan. Kayak mana? Masak air hangus pernah aku. aduh, Pernah. Tak tinggal. Hadrami. Tak tinggal nih. Masak yang mana? Masak di rumah Wan. Jadi waktu itu masak air kan, mau merebus mie nggak salah. Nah masak air tinggal kan. Kelupaan. Nonton dulu bentar, nonton main HP nonton gitu kan. Kelupaan nih. Ntar kok bau-bau ya. Kok bau angus gitu ke dapur tuh bau angus kan. Tahu-taunya ya Kosong Allah dong. gosong. Kosong dong. Panci yang Iya. bulat tuh yang untuk biasa masak air tuh. Nah, tuh gosongnya hitam tuh luar biasa tuh. Iya jadi kosong gitu Nah, berarti. gosong bener Wan. Enggak yok, airnya sedikit Tuh, gimana luar biasa tuh? bener tuh kata Cici. Masak air pernah Ya gosong kan nggak? enggak mungkin lah. Airnya ya habis kan. Iya. Makanya Jaringan kau ya. pernah gitu. Iya. Jaringan gue dulu ini. Sorry. Tapi insya Allah audionya oke. 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 Iya kan. Intermezzonya berapa menit tadi? Jadi- Pak, hitung intermezzonya. Ya lumayan. 6. Oh itu intermezzo. 6 menit. Baru intermezzo. Iya, intermezzo dulu. Oh, tadi itu belum. Baru 6 menit. Belum mulai. Tanya-tanya dulu ya. Tanya-tanya Apa dulu. kabar para pendengar semuanya? Baru Semoga 6 menit. dalam keadaan sehat walafiat ya. Selama masa pandemi kali ini di bulan Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan lagi. Tahun Ya, baru. sudah Oktober ya. Oktober. Tapi masih gini-gini aja. Apa Anda? Dan masih corona. Iya. Masih Dan 3 masih bulan lagi corona. mau 2022. Dan masih online. jadinya, Dan masih jomblo. Dan masih jomblo. kalau masih jomblo ya Nih itu Cici mau nikah tuh realita tahun ya. depan. Amin. Itu targetnya beliau ya. Targetnya Iya beliau. juga. Di Enggak, sini belum. kita hanya Nggak mengucapkan amin saja. Biar duluan. cari dulu. Eh, kan cari Target jodoh tuh bisa meleset bisa kan. lah cari jodoh di tempat lain ya. Di mana Nanti ya? ada promosi saja, ada promosi. Hah? Oke, di sini Wan. Apa tuh? Di sini kita mengundang. Sebenarnya bukan diundang sih. Kita dipaksa diundang. Dipaksa diundang. Dipaksa diundang. Mengundangkan diri ya. sih. Mengundangkan Ya, diri. exactly. Mengajukan. Nah, betul. Mengajukan. Karena kalau kita agak nunggu, paling mentok minggu depan baru rekaman lagi gitu kan. Nah, alhamdulillah saudari Cicing nawarin diri. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, adanya badai doang kan. Tiba-tiba datang WA, tek Mi, tolong ini apa? Yuk buat podcast. Apa nih? Langsung kok. Ya boleh. jujur amat, Pak. Kapan? Ya boleh kapan? Kebiasaan itunya. Mau bahas apa? Jujur Masnya amat terlalu Pak. jujur. Aku tuh minta diundang sih ya. Enggak apa. Pantas Cici. Dah tuh ngajak via. Nggak apa. Kan satu frekuensi kan. Dan Satu circle, satu sebenarnya nggak jurusan. masalah. Ya, we are in the first menggunakan diri. Nggak masalah sebenarnya. Makanya Yang emang penting nyari. apa? Tidak Yang ada penting itu pembahasan. Tidak ada narasumber ya Pak. Kami nggak menyari. Jadi kita menolong lah ya via. Kita menolong. Lagi tidak ada ide ya kan. Lagi tidak ada ide. Hadraminya sibuk. Magang sana. Sibuk Wawan. sekali Bapak Pekerjaan ini. juga. Iya kan. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk juga sih. Ya kok aku kan baru. Oke, nih pendengar belum tahu narasumber kali ini siapa? Itu ya. Boleh dikenalkan Ya dulu? gimana ya ini host. Rumah aku jadi 3 orang. Oke, Allah nah, Cici. Berapa sebulan tuh Cici? udah. Berapa? Kan Udah belum masuk belum? tuh?
Dah. Lumayan. Semoga lancar ini pakai kuota HP soalnya. Oke. Wah, banyak kuota ya. Udah cuma 1 bulannya sih. giga, udah 1 giga ya. Emang cukup 1 giga. Cukup. On cam terus. Cukup insya Allah cukup. Ya buk. Kan kuota pelajar ya. Nggak ada kuota pelajar, saya bukan pelajar lagi. Lah, Kan masih mahasiswa, Pak. masih. Nggak ada, nggak dapat ya kuota pelajar tuh aku. Mahasiswa profesi kan masih mahasiswa. Nggak ada dibilangin. Nggak ada kuota. Nggak mengajukan nomor kali ke Kemendikbud. Kan harusnya kan mereka peka sama kita, kan kita masyarakatnya. Kemarin aku sebelum wisuda Aduh, dapat loh. pemerintah nih. Bagaimana? Demo ya sih. Sebelum wisuda masih dapat loh aku kuota. Ada yudisium belum aku? Apa itu wisuda? Apa itu wisuda? Enggak. Iya, Belum wisuda ada yang kecil, belum wisuda kecil. Nggak ada wisuda. Oh ya Allah. Nggak ada. Sarjana kertas Dia ya? nggak mau ngaku. Ada wisuda. Ada. Nggak ada. Online. Untan nggak ada wisuda. Online nggak sih? Online. Yang online tuh beberapa kampus doang. FKIP Nah. nggak ada. Online kampus aku nggak ada wisuda, cuy. Lah, Nama fakultas lain ada berarti? Ada. Memang aku nggak ada. Diskriminasi diskriminasi sumpah. Diskriminasi memang. memang ya. Tapi tuh kan boleh disebut lah. Toga Orang udah. univnya boleh disebut lah. Tet. Pokoknya FKIP mana tet? ya kan tergantung. Itu yang kebijakan. penasaran boleh dicari lah ya nanti kalau mau. Jangan kepo-kepo lah. Nggak, Boleh lah. chat ya langsung. Komen jadi bawah itu kan. Tahu. Siapa nama Mbak yang ini? Mbak ini yang kuliah di FKIP. FKIP mana ya? Kok penasaran saya gitu. Masuk kan. Nah, bolehlah kenalan dulu. Dari siapa? Siapa yang tertua lah itu? Bebas, ya kan Dari kau yang Cici dulu tua. lah. Cici dulu. Yo. Mana dulu? Kan pendengar belum ada yang tahu nih padahal. Soalnya narasumbernya Gimana? Gimana perkenalannya? bebas. Sebutkan apa aja. Nama pekerjaan kah? Tapi yang penting jangan CV. Jangan CV. jangan CV. Ya, yang biasa aja, yang biasa. Nama, umur. Aduh. Oke. Halo pendengar Iseng Podcast Hadrami dan Wawan. Cie. Perkenalkan, nama saya Sinti Handayani. Kalian boleh panggil Cici. Saya berumur 23 tahun dan sekarang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di pondok pesantren. Yes. Oke. Yeay. Dah. Dah, silakan. Panggilnya. Miss Via. Oke. Halo semuanya, para pendengar Iseng Podcastnya Hadrami dan Wawan. Perkenalkan, saya teman SMA-nya Hadrami dan Wawan. Aku udah dianggap. Kita dari SD ya, dari SD, SMP, SMA. Pia, aku Tanya tadi Wawan. mau SMA Pia. Tanya Wawan. Masalahnya ada Cici. Tanya Wawan. Oh iya dari SD. Dari SD, SMP, Teman saya SMA. dari SD, SMP, SMA. Nah, tuh. Oke. Aduh, aku terdiskriminasi. Nama saya Lutfia Safitri. Teman-teman pendengar semuanya bisa panggil saya Via. Usia saya 23 tahun dan sekarang pekerjaan saya adalah sebagai English teacher di SDIT Wahati di Islamic Boarding School. Oke. Di kota mana, Tit? Di Kota Tit. Udah keburu disebut tadi, udah keburu. Nggak, tapi kan nggak tuh kota apa kan nggak disebutin nanti ya. Ya enggak. Ya, kalau kota enggak masalah. Kalau yang spesifik tempatnya baru, nah itu yang tutup. Kota enggak masalah ya. Kota enggak masalah, provinsi enggak masalah. Really? Masalah. Oke. Tapi jangan sampai ada yang nge-spill di komen tuh, biasa nge-spill kayak yang kemarin Wan, ada yang ngomong Wan suhu mengudara Wan. Coba cek Wan kemarin. Ada kok. Ada. Ada yang komen suhu mengudara katanya. Oh yang Ma'ruf semalam. oh Nanti dibalas ya nanti. nanti lanjut Lanjut. Oke. Jadi kedua orang ini adalah satu profesi. Ya, sama-sama guru ya, teman-teman semua. Yes. Di mapel yang sama. Di mapel yang sama. Ini nggak ada beda-beda sama sekali, ini sama semua. Bahasa Inggris.
Iya. As English teacher, man, come on. Ya, jadinya kan kita Yes. mesti We are English teacher, guys. Yes, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Oke. Waduh. Nanti. Kirain bahasa Inggris sampai itu. Kirain kayak gitu ngomong bahasa Inggris Mau nih. kayak gitu kan, namanya mau gitu kan, nah mungkin. Tapi enggak. Oke, Jadi kita pakai bahasa pakai Indonesia. formal ya kita ini. So, jangan so formal, deh. jangan formal. Oh, yang formal. Jangan formal, Oke. santai. Jadi gini. Ya. Jadi Iwan. gini. So, You know lah what sekarang. we're gonna talk tonight. Kenapa tuh? Nah, sebelum ke tema utama. Ini sebelum ada pertanyaan pembuka, pembahasan pertama lah istilahnya ya. Sebelum ke yang utama ya. Kan teman-teman di sini kan udah istilahnya baru. Bentar, aku mau nanya Cici di Ponpes baru berapa lama? Ini bulan ketiga. Nah, Via berapa lama di SD? Via Pas tahun udah berarti? 1 tahun pas. Setahun. Cici baru berarti Via adalah senior, Cici adalah junior. Senior. Ya. Paling nggak senior, paling nggak setahun lah. Kalau pendapatku ya, nggak tahu. Wawan bilangnya kalau apakah senior perlu 2-3 tahun atau setahun udah dianggap senior, Wawan ada pandangan sendiri. Mana Wan? Enggak ya, kalau guru tuh 2 tahun Oh, 2 mengabdi tahun. baru. Oke, Oh, 2 berarti tahun, Wawan iya, betul. bilang Via masih junior. Oke. Aku mau ya setahun. Kalau aku hitungan setahun udah asam garam profesinya udah kemakan semua lah istilahnya. Enggak ya, kalau 2 tahun kau dapat ini ada bonus. Ada tet. Ada bonus dari itu. Oh, aduh, bagus. Kan SD-nya ini kan di bawah itu kan. Ya, Mendikbud, bawah Mendikbud. Ah, Mendikbud mantap. Kemenak apa ya? Enggak ya? Enggak, Kebenar kalau madrasah lah. swasta soalnya. SD, Wan, soalnya, Wan. Mendikbud. SD, heeh. Bukan Enggak, SD, kan kan aku- MI. Di Mendikbud. Ya Kalau kan. kalau kebenar yang madrasah dong. Ah, Iya, madrasah. Oh sih. ya, gitu. Kalau aku kemarin ada lah. Tapi ada lah pasti. Ada lah ya bonus-bonus Ada tipis gitu bonus. ya. Bonus-bonus tipis jadilah tuh beli bensin kan. Oke, tadi kan yang Cici baru 3 bulan, Via baru tahun. Jadinya kan istilahnya baru, kalau Wawan bilang minimal 2 tahun lah. Kita pakai patokan Wawan aja. Minimal 2 tahun buat mendalam Ada dapat reward lah. Ya reward, mungkin. diakui lah. Experience-nya, jam terbangnya udah tinggi misalkan. Iya. Dan masuk ke data Dapodik gitu loh. Kalau tahu kan. Nah itu nomor apa? Betul, Nomor nah itu apa? ya. Ya, Itu dapat nomor-nomor lah. sebenarnya yang data Dapodik udah pernah aku bahas pas itu waktu itu aku dengan salah satu temanku dari Penkim juga, dia Penkim di kampusku, tapi dia belum masuk ke profesi guru, dia masih bantu kampusnya kayak ngerekrut orang open pula PMB lah istilahnya, bantu prodinya gitu loh, dia kerja di situ masih. Dia jelasin kenapa guru tuh nggak bisa ASN segala macam tuh, dia pas itu jelasin. Mungkin teman-teman yang mau dengar boleh lah, nanti ada di Di tautan. di tautan Di link di tuh bawah nanti ini. ya. Nah di tautan Ci, di tautan nih kan. Oh, tautan. Tautan. Bukan Di video, tautan Ci. ada. Oke. Nah itu 2 episode kita kalau itu kami bahas soal yang tadi yang kenapa ASN tahun ini, tahun depan kemungkinan besar pakai sistem P3K kontrak lah. P3K. Yang kedua adalah bahas tentang bimbel. Kenapa pendidikan harus dalam tanda kutip diuangkan seperti itu. Dikapitalisasi lah istilahnya kalau aku bilang ya. Jadinya enggak, kalau misalkan itu yang eksklusif orang-orang yang berduit misalkan les gitu. Itu gimana pendapatnya dia gitu kan. Walaupun dia sendiri enggak terjun ke tapi belum terjun ke dunia guru lah istilahnya. Kalau teman-teman di sini kan udah terjun semua nih, udah ngerasain lah istilahnya. Nah sebenarnya tuh apa yang menjadi penyebab teman-teman tuh bergabung masuk ke dalam dunia ini gitu loh, masuk ke dalam dunia guru gitu loh. Dunia guru. Nah itu Oke. Perguruan. betul. Siapa yang mau jawab duluan? Pia Cici atau lah, aku? Cici aja. Cici lagi.
Cici dulu kan yang 3 bulan. Penyebabnya apa? Mungkin alasannya seperti apa gitu kan? Penyebab terjun di dunia keguruan. Yes, oke. Alasannya pertama karena lulusan dari FKIP, ya toh. Itu starter pack ya berarti ya. Itu starter pack Starter lah. pack Itu ya. tuh the first reason lah. Iya. Minimal Modal tuh utamanya. ya modal utamanya kena dari FKIP. Terus modal keduanya apa ya? Mungkin karena kalau guru itu kan banyak dibutuhin gitu loh. Ya. Entah di formal atau informal kan. Kalau informal ya sekolah itu banyak cari. Apalagi honor kan itu banyak sekali sekolah-sekolah yang nyari gitu kan. Nah kalau yang di informal, bimbel, ngeles private itu banyak sekali. Nah, ya jadi jalanin profesi itu sesuai dengan kuliahnya apa gitu sih. Kalau aku. Jadi biar kayak sejalan gitu loh dengan apa yang diambil sama yang dikerjakan setelah lulus. Itu sih sekarang ini kayak gitu. Sekarang mungkin kedepannya nggak tahu planningnya apa ke depan, entah mungkin ke profesi lain atau tetap di keguruan sampai kapanpun nggak tahu. Sampai kapanpun ya. Saat ini keguruan lah. Ada kontraknya nggak? Seandainya udah ada modal gitu kan dari kuliah. Ada kontraknya nggak Ci? Ya. C, ada kontraknya nggak sih? Enggak dikontrak sih. Oh, makanya kan Cici nggak dikontrak. Makanya dia bisa bilang nggak tahu ke depannya kan? Emang Via dikontrak ya? Dikontrak saya. Jadi ada batas sampai berapa tahun gitu? Iya, jadi sekali kontrak itu 2 tahun. Jadi nanti kalau 2 tahun udah, kalau mau lanjut kontrak lagi 2 tahun. Tapi kalau misalnya enggak berarti berhenti. Tapi kalau di bawah 2 tahun itu kita resign, kita harus bayar denda 2,5. Bayar royalti gitu ya. Royalti Kalau gitu. aku nggak dikontrak sih, soalnya nggak dibilang juga sama mereka gitu. Ada yang ditahan nggak ininya? Kayak ijazah gitu? Enggak sih, diminta Ijazah aslinya enggak sih, fotokopian dulu. Legalisir, Oh, Berarti nggak ada, maksudnya kayak yang Wawan bilang nggak ada yang ditahan ya apapun itu. ya yang kayak yang aslinya tuh. Ya, kalau aku nggak ada ikatan yang gimana sih. Jadi kalau mau resign pun boleh, asalkan ya bantu cari pengganti lah gitu kan. Benar-benar. yang penting ada Ya itu. kasar gitu. Ya kan kan mereka kan juga masih butuh guru baru gitu kan. Oke, Pia gimana? Apa? Kenapa terjun ke ini dunia mengajar? Ya. Oh ya. Pertama karena kayak Cici ya, starter pack-nya pendidikan bahasa Inggris. Terus ya emang pengen ngembangin aja. Sebenarnya awalnya tuh nggak mau berhenti, nggak mau cuman jadi guru sih. Sebenarnya emang mau lanjut lagi jadi dosen. Tapi karena belum ada budgetnya, jadi karena pas lulus itu pas habis sidang itu ada info ini pembukaan ini, jadi daripada tidak melakukan apa-apa, jadi langsung cari experience ngajar di sini dan alhamdulillahnya emang cocok juga. Soalnya saya juga selain ngajar bahasa Inggris juga jadi guru tahfiz juga di SDIT itu juga. Double. Oke, berarti rata-rata kalau dari 2 jawaban tadi sebenarnya mirip-mirip, starter pack dari ini dari itu. Namun di kenyataan di lapangan ada beberapa teman-teman kita yang starter packnya bukan itu, tapi dia terjun ke dunia pendidikan. Oh iya. Pendapat kalian kayak gimana? Saya ada. Pendapat kalian kayak gimana? Pendapatnya kayak mana? Aku lagi Pia. dulu. Dia lagi lah kan dia ke Cici. Jalan. Tukar. Oke, sebelum saya jawab, saya cerita dulu ya. Ini teman Via, ada teman kerja sih. Ada yang sarjana ekonomi, ada yang SSI, terus ada juga yang perawat. Jadi guru di SDIT. Perawat? Iya. Enggak profesi. Eskep. Iya. Eskep dia. Iya. Tapi tak profesi kan? Enggak, profesi dia nurse kan? Nurse. Masih iya, eskep masih aja. lah. Kalau S1 masih. Terus? Sip. Nah, iya mereka tuh kerja di SDIT kan, terus dia tanya, "Kak, ngapa milih jadi guru kan background educationnya bukan guru gitu ya, kan SE, SSI juga kimia murni SSI-nya, terus perawat, karena
ya mereka itu setelah lulus itu mereka emang belum nemu job yang sesuai dengan background education mereka. Jadi katanya karena dengar ada lowongan ini dan juga pas nyoba ternyata sekolah yang via tempat kerja ini emang lagi nyari guru benar-benar urgent kan. Terus mereka juga ada background ngeles waktu saat kuliah sambil ngeles walaupun bukan education. Jadi diterima dan ya udah mereka jalani dulu sambil sebelum ada PNS sesuai jurusan gitu. Jadi kayak batu loncatan. Ngisi CV. Pengalaman. Pengalaman. Hewan. Iya. Apanya ya? Ini apa? Paling tidak ada kerjaan dulu lah sebelum kerjaan yang diinginkan gitu. Ya ngisi waktu. Kan. Tapi ada juga yang SE itu yang sarjana ekonomi, dia tuh udah bapak-bapak sih, udah punya anak gua. Beliau itu dari sarjana, udah ngelamar di bank mau jadi banker sebenarnya. Udah ngelamar 5 kali apa 7 kali nggak lolos. Terus jadi nyoba di sini. Langsung di terima. SDIT ini. Udah lama sih di SDIT udah jadi wali kelas udah berapa tahun gitu. Nanya backgroundnya. Apa kan? Memang apa kan? Emang dibutuhkan ya. Emang dibutuhkan. Berarti gelarnya tuh enggak perlu lah ya. Iya ya. Hanya yang penting mau ngajar aja gitu kan. Iya enggak sih? Iya. Dan bisa. Mau ngajar dan bisa. Iya, mau dan bisa. Mau bisa. Maunya itu dalam artian dia mau kerja dan mau belajar harusnya. Iya. Karena kan istilahnya dia juga mendalami hal baru gitu kan. Nah kalau Cici tadi alasannya apa Ci? Alasannya pendapatnya. Tadi apa pertanyaannya? Kok aku lupa? Kalau yang backgroundnya bukan pendidikan, tapi dia terjun ke pendidikan gimana? Oke, jadi selama kuliah tuh aku pernah gabung di something like organization itulah, ke Kampung Inggris Purnama namanya kan, di Purnama letaknya. Kampung Inggris Purnama itu kita ngeles anak-anak kecil gitu dari TK sampai paling gede sih 1 SMP pernah ada di situ kan. Nah ya teman-teman yang di situ juga enggak semuanya tuh yang kuliah di keguruan, justru yang dari Polnet dan tuh itu nggak masalah sebenarnya. dari Muhammadiyah juga ada. Pokoknya mereka tuh yang jurusannya bukan pendidikan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk ngajar itu ya nggak perlu sebenarnya kau tuh dari mana, kuliah di mana. Yang penting tuh dia punya niat untuk ngajar gitu kan. Karena apa ya, ngajar itu sebenarnya yang susahnya itu kalau ngehandle anak-anak ya sih, apalagi anak kecil kan. Jadi tuh kayak saya jujur belum terlalu pandai ngehandle anak SD. Karena apa ya, mungkin karena saya pun bukan PGSD kan, jadi nggak ngerti gitu loh. Takutnya ngomong kasar mereka sakit, mereka nangis mungkin kan. Ngomong kelembutan mereka nggak mau dengar, jadi serba salah nih. Nah jadi ada juga tuh teman saya tuh yang bukan keguruan tapi itu pandai ngambil hati mereka, itu saya salut sih. Nah jadi untuk ngajar tuh ya memang bener-bener nggak perlu jurusan dari keguruan tuh emang tak perlu. Yang penting mereka tuh pandai ngerangkul anak-anak, pandai ngembangkan materi gitu sih. Memang setuju sih. Jadi guru itu nggak mesti dari keguruan kalau mau jadi guru. Oke. Itu sih. Mantap. Kalau kawan ada yang mau tanya gimana? Enggak sih. Kan udah Gimana? kan kalau itu kan emang dari sisi guru ya. Iya kan, maksudnya emang guru tuh ya emang benar-benar diperlukan. Iya. Bukan malah kurang ya, malah dicari-cari. Iya. Oke. Nah, pertanyaan menariknya adalah ini, apa yang kan teman-teman kan starternya kan dari ini ya, bidang pendidikan kan istilahnya. Nah, kalau di bidang lain kan mungkin tidak ada yang diajarkan di bidang pendidikan. Apa yang diajarkan di bidang pendidikan yang tidak ada di bidang yang lain, yang esensinya, core-nya. Walaupun kita ini aku sendiri misalkan, aku nakes, misalkan calon nakes, bisa ngajar, oke. Bantu teman-teman yang sekolah SD, SMP, oke. Nggak masalah, no problem, karena aku bisa ngajar. Tapi ada beberapa hal yang misalkan
kalau misalkan aku jadi gurunya, misalkan tadi ya kayak Via yang bilang ada dia jurusan escape perawat di dalam sekolah misalkan, itu kan mesti buat dokumen-dokumen yang notabene itu diajarkan di FKIP-nya gitu kan, Fakultas Pendidikannya istilahnya. Nah, itu kan adalah intinya kan, core-nya kan, dokumen, pemberkasan, kemudian merancang pembelajaran itu kan tidak diajarkan di bidang-bidang yang lain kan. Iya, Nah, betul. aku ya tahu kan, hebat aku. Iya. Aku yang betul. benar kan? sih. Benar kan? Kayak pemberkasan, kemudian metode pengajaran segala macam. Kalau hanya mengajar, oke, no problem, nggak masalah, semua orang bisa mengajar. Ya, dari omongan kita aja juga udah bisa jadi pelajaran buat orang gitu kan. Tapi ya tadi ada beberapa hal yang memang nggak diajarkan di bidang yang lain, tapi diajarkan dan jadi inti dari bidang pendidikan itu. Nah, mungkin dari teman-teman apa yang mungkin sudah sekitar 4 tahun ini kuliah, apa yang inti dari bukan inti dari kuliah ya, tapi inti dari bidang pendidikan yang diajarkan pada kalian gitu. Intinya tuh apa sebenarnya? Oke, siapa nih? Silakan Cici. Silakan Cici dulu. Kan ya udah tadi Cici lagi. Iya. Jadi kan di Fakultas Keguruan itu kita yang udah pasti lah kan diajar untuk menjadi guru gitu kan. Nah, kayak di misalnya yang di keguruan kan ada pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, fisika, bla 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 gitu kan. Tapi kan di apa sih nyebutnya FMIPA. Itu kan murni kan. Tapi tetap kan sama tentang ya mungkin yang IPA sih kan. Yang IPA lah kan. Ya matematika, biologi, kimia, fisika. Nah, bedanya gitulah kalau di keguruan ya diajarin bener-bener cara jadi guru tuh gimana sih, cara mapping kelas, cara manage siswa, cara buat perangkat pembelajaran kayak RPP, Prota, Prosem, Silabus itu buatnya tuh bener-bener ribet sekali. Kalau bagi saya ya, itu dan tuh itu buatnya, mata kuliah yang saya benci. dan itu mata kuliah, iya serius. Buat RPP itu susah. Iya nggak ya? Buat Ini RPP adalah itu curahan hati para guru. Mau disebarkan dulu biar kita dengar. iya. Buat RPP itu benar-benar apa ya? Harus menyesuaikan Apa tuh konteks. RPP itu apa? RPP apa ya? RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. pembelajaran. Nah, jadi kita tuh sebelum ngajar harus punya RPP. Jadi kita tuh bakal ngapain, jelasin apa, ngasih materi apa itu harus ada RPP-nya gitu loh. Nah, yang aku bilang buat susah tuh gimana ya? Karena pengalaman pas mata kuliah tiap buat tuh salah ini salah di mana gitu loh. Salahnya, Ada aja yang dikomplain ya sih, ada salahnya- yang dikomplain. bentar, salahnya itu gimana? Apa spesifik salahnya gimana? Jadi gini nih di RPP itu kan diletakin tuh tujuan pembelajarannya apa, teknik yang dipakai apa, kegiatannya apa gitu kan. Medianya apa, caranya apa. Nah, nanti itu misalnya kita masukin teknik cara ngajar tuh tekniknya apa. Kita masukin satu teknik aja nih, misalnya ada namanya Total Physical Response, TPR apa Pia? Iya, total physical response ada aku belajarnya. Iya, nanti itu kata dosen bilang, ini nih dalam satu RPP ini jangan masukin satu teknik aja, kamu tuh harus berkreasi loh, masukin 3 teknik lah minimal. Hah? Kok banyak bener sih ngajar cuman 2 jam pelajaran pakai 3 teknik, itu tuh maksudnya susah ditangkap anak-anak gitu loh. Harusnya kan fokus satu aja gitu loh. Jadi ini nggak ngerti ini nih yang mana yang benar, sedangkan jadi kan gini, pas kuliah tuh mata kuliah yang buat RPP itu ada di 2 semester. Aku ingatnya semester 3 sama 4. Nah, di semester 3 dosen ini bilang masukin banyak-banyak teknik kan. Nah, di semester 4 dosennya bilang cukup satu aja. Jadi tuh ikut yang mana? Jadi tuh bingung gitu kan. Jadi RPP ini benarnya tuh kayak mana sih? Karena tiap buat udah tengok contoh pun masih salah aja gitu di mata mereka gitu loh. Ya, terus zaman dulu itu kan RPP itu berlembar-lembar kan? Iya kan Pia? Berlembar-lembar. Sekarang ini RPP 1 lembar. What? RPP selembar tuh mau taruh apa gitu loh. Jadi itu buatnya harus benar-benar singkat, padat, tapi menurut aku hampir nggak jelas gitu loh. Masa RPP selembar? Jadi kayak bukan RPP, jadi kayak brainstorming gitu loh. Cuma kayak brainstorming. Gitu. RPP tuh harus jelas kan, harus pakai teknik apa, cara ngajarnya gimana. Tapi kalau cuma selembar tuh apa gitu isinya, tapi ya udah gitu kan aturan sekarang kayak gitu. RPP 1 lembar sudah cukup kata pemerintah. Terus, nah jadi teman-teman yang di luar keguruan tuh itu sih yang
yang nggak diajarin sama mereka kan. Jadi kalau misalnya mereka tuh tiba-tiba terjun ke dunia pendidikan kayak teman-temannya Via, mereka pasti bingung RPP nih apa sih, silabus nih apa sih? Iya nggak Via, ya kan? Iya karena Via sebentar lagi nih ada supervisi ya, jadi terus mereka tuh nggak ngerti cara bikin RPP, Prota, Promes dan segala macam dan ya banyak nanya lah. Iya, jadi sebenarnya minimal yang dari keguruan tuh udah ngerti loh bentuk RPP tuh kayak mana, buatnya kayak mana. Meskipun salah, yang penting kan udah pernah ada experience membuatnya gitu loh. Gitu sih gambarannya. Jadi keuntungan keuntungan jadi lulusan keguruan tuh itu sih double gitu loh, ngajar bisa, buat perangkat pembelajaran juga bisa gitu sih menurut aku. Pendekatan kesiswanya juga kita diajarin. Iya, caranya juga di kuliah tuh ada namanya tuh di kampus aku namanya via English Learners to yang English Language Teaching to Young Learners, ELT for Young Learners Via, atau enggak Via? ELT for Young Learners. Kalau via English for Young Learners gitu, EYL. Kalau Cici tuh English Language Teaching for Young Learners. Nah, di makul itu tuh ya teman-teman semua, kita tuh demonstrasi di depan dan teman-teman di depan itu jadi siswa kita itu seru sekali, sumpah, seru sekali. Jadi dan kita harus buat itu ya media pembelajarannya yang inovatif, interaktif. Iya, jadi karena itu seolah-olah jadi anak-anaknya gitu. Dia tapi konteksnya teman-teman ini jadi anak SD atau anak TK ya nggak Via? Iya, jadi mereka tuh anak kecil gitu loh. Dan itu seru atau TK. Ya, padahal itu mahasiswa. Pokoknya mereka tuh bukan SMP atau SMA. Jadi yang learner di sini ini di bawah dong, SD TK berarti atau gimana? Iya, yang SD sama TK sama TK. Jadi kalau SMP SMA itu bukan yang learner sih. Makanya materi itu kita memang mengajarkan materi yang tekniknya tuh menyenangkan, seru-seru. Jadi dan alhamdulillah itu tuh benar-benar bermanfaat sih di profesi aku sekarang, karena aku ngajar SD juga. Jadi tuh paham gitu loh. Maksudnya kapan harus ngomel, kapan harus baik tuh ada waktunya gitu loh. Jadi ya worth it lah. Berarti apa tadi? Aduh, tadi aku mau nanya, apakah yang tadi teman-teman sebutkan tuh nanti ada nggak kira-kira di prodi yang lain? Tapi prodi pendidikan? Ada dong. Ada. Ya, jadi kalau di kampus aku tuh bisa dibilang semua mapel ada prodinya, sejarah, PKN. Nggak, ada kan, semua. maksudnya yang tadi yang young learner itu. Kalau itu apa hanya ada di pendidikan bahasa Inggris atau di tempat di prodi-prodi yang lain tuh ada gitu loh? Oh, oke. Kalau aku kayaknya nggak ada kayaknya nggak ada deh. Kayaknya. Yang learners itu kayaknya khususnya pendidikan bahasa Inggris aja. Tapi kalau RPP ada semua sih. Itu basic. Core-nya lah istilahnya. Karena kalaupun yang learners tuh ada itu pasti yang di PGSD atau PG PAUD. Ya karena kan karena gini, PG PAUD udah pasti untuk anak TK aja kan. Nah, PGSD SD. Nah, kalau kayak Penkim, Penvis, Penmat, Penbeing itu tuh udah yang level SMP SMA gitu I see. Nah, Wan, jadi gini Wan. Kan is a language, bahasa itu kan udah harus apa ya, istilahnya harus diajarkan dari dasar. Ya dari anak PAUD pun bisa belajar bahasa gitu loh. Ya paling tipis-tipis apa gitu kan, istilahnya belajarnya mau dari dasar terus dia merancak lagi ke SD, SMP dia bakalan belajar bahasa gitu loh. Nah, mungkin teman-teman bahasa Inggris nih spesialnya di situ. Bahasa Inggris mungkin bahasa Indonesia juga ada. Yang untuk pelajar pemuda. Bisa jadi ya. Kalau untuk bahasa bisa jadi sih. Kalau untuk bahasa. Level PAUD udah dikasih kayak gitu. Untuk PAUD atau gimana? Kalau PAUD udah pasti lah, itu malah bisa jadi mata kuliah terpenting kan, cara nge-mapping anak-anak SD gitu kan. Karena aku tuh yang ngajar SD di pondok pesantren itu, aku justru nanya sama guru-guru yang pakai SD, Bu gimana sih Bu cara ngadapin anak-anak yang gini gitu. Saya itu enggak paham, Bu, saya ini bukan pakai SD, jadi saya itu takut kelewatan gitu loh ngomongnya, takut kekasaran. Nah, gitu loh. Jadi juga salah. Kelembutan takutnya mereka nih bebal gitu kan, kegarangan takutnya nangis. Gitu. Ya, itu sih paling yang minim diajarkan di fakultas yang bukan yang di prodi yang bukan PGSD atau PG PAUD itu ya sih. Jadi tantangannya sebenarnya dulu di SD kan mereka nih teman-teman. Ngajar SD susah. Yang umum nih teman-teman nih SD sebenarnya tantangannya SD, PAUD, TK tuh kalau misalkan disuruh ngajar gitu kan.
Aku justru lebih suka ngajar SMA atau SMP justru. Karena mereka tuh dibilangin sekali ngerti gitu loh. Kita marah tuh mereka tahu kan. Kalau SD dimarahin sekali nakal lagi. Diulang lagi gitu loh. Dan mereka tuh nggak bisa diam. Iya. Jalan-jalan. Anak-anak SD tuh kita lagi ngoreksi jalan-jalan, teriak-teriak. Nggak tahu zaman sekarang tuh kok gitu anak-anak heran. Iya serius. Iya. Siapa yang dulu kayak gitu? Iya. Ya teman-teman siapa yang kayak gitu ya dulu ya siapa ya? Karena jujur ya, zaman aku SD tuh entahlah ya ini sama yang lain gimana. Zaman aku SD ya, nggak pernah ada anak-anak yang berani kalau gurunya tuh udah bilang jangan gitu loh. Misalnya saya bilang gini nih, Miss mau ngoreksi dulu ya, jangan ribut-ribut ya di bangkunya aja ya. Iya Miss, tapi baru bilang iya. Nah baru semenit tuh udah kemana-mana anak-anak tuh. Mantap. Jadi tuh mereka tuh nggak bisa dibilangin sekali 2 kali gitu loh. Kalau zaman aku SD tuh nggak kayak gitu perasaan ya. Beda cara sekarang sih. Guru tuh kalau udah marah anak yang ini ngerti. Anak yang sekarang nih susah dibilang apa karena faktor sekolah online yang kelamaan apa gimana nggak ngerti. Jadi pengennya main terus di kelas, pengennya main terus. Bisa jadi tuh. Iya. Efek online tuh. Soalnya aku kan kemarin ngeliat langsung juga. Anak-anak. Jadi mereka tuh kayak udah malas belajar tapi tuh pengennya main. Masa di kelas lari-larian teriak-teriak itu tuh nggak pernah terjadi di zaman SD aku, sumpah. Sampai kelas 6 nggak pernah ada yang kayak gitu loh. Guru di depan mereka tuh jalan-jalan, make teriak-teriak, main-main bola malah di kelas. What happened? Itu tuh anak kelas 6 aja kayak gitu loh, anak kelas 6 bayangkan. Kelas 6. Dan mulutnya udah kelas 6 ya Allah. Iya, nggak tahu kenapa kata-katanya itu loh nggak bisa di manage. Iya. Kata kasar. Entah yang salah di siapa nggak tahu nggak ngerti. Sama temannya sih ke guru ndak sih. Temannya. Iya. Terus tuh nggak mungkin lah nyalahin guru. Hal-hal sepele tuh dilapor gitu loh. Kayak misalnya kan aku kan pondok nih, jadi kan cowok-cowoknya pakai peci tuh. Ini kelas berapa ya? Kelas 4 nggak salah. Pecinya diambil temannya, diaduin ke gurunya. Miss, peci saya diambil sama ini, Miss. Itu kan hal yang nggak penting untuk diaduin gitu loh. Maksudnya kenapa? Maksudnya nggak perlu juga diaduin gitu loh. Anak kelas 4 SD itu udah cukup besar bagi aku ya. Sih bagi Cici nggak penting. Bagi Cici ya nggak penting ya. Bagi kamu ya. Iya. Bagi kamu ya nggak penting gitu. Iya karena kok zaman sekarang tuh kayak gitu tuh kenapa gitu loh. Kayak pulpen diambil, ngadu, Miss pulpen saya diambil sama dia Miss. Itu tuh jadi kita harus ngapa gitu loh, harus gimana? Iya, buat status gitu. Pulpen saya diambil. Abis itu pernah ini aku juga lupa. Pokoknya aku tuh ngajar SD 4, 5, 6 kan. Nah, tapi aku lupa nih terjadi di kelas mana. Pokoknya kelas berapa gitu. Dia nih nulis. Terus nggak cukup kan, mentok di ujung gitu loh. Nah, harusnya mikir kan. Maksudnya dia tuh ke depan, Miss, nggak muat Miss, terus di sini Miss. Aduh, kan pikir aja ke bawah kan bisa, nak, nyambung ke bawah kan bisa. Kok ini pun ditanyain gitu loh. Gimana sih? Beda. Kan mereka nggak ngerti. Iya. Jadi aku bilang, nah, di bawahnya kosong kan? Kosong, Miss. Bisa disambung kan? Oh iya ya Miss ya. Kayak gitu tuh kan. Jadi tuh nggak mungkin mentok-mentok tuh kalau nggak muat ya disambung ke bawah kan. Aduh gimana sih guys? Itu kelas itu antara itu sabar kelas sama berapa tuh? meledak. Antara sabar sama meledak tuh. Coba aduh nak, ya ampun nak, udah kelas 4 nak, tolong lah nak. Kelas 4. Aku lupa, kayak kelas 4 lah kayak. Lupa sih. Kelas Aduh, aku yang bukan guru aja udah gitu. Kenapa? kalau SD yang SD kayak gitu. Iya. Karena apa ya? Aku iya sih paham maksudnya perkembangan zaman kan. Aku tuh hanya kayak speechless gitu loh karena first time ngajar SD yang secara formal langsung kan. Jadi tuh kalau lihat perbedaan zaman aku SD sama sekarang tuh kok kayaknya jauh sekali gitu. Kayak kita aku bilang guru udah bilang jangan tapi tetap dilakuin gitu loh. Anak-anak tuh berani. Kita memang nggak marah tapi kan sebenarnya anak SD kan orangnya gampang takut ya. Maksudnya harusnya dibilang tuh ngerti gitu loh. Miss nggak suka ya kalian kayak gitu ya, harusnya ngerti kan? Ini nih enggak gitu loh. Zaman aku SD nggak ada yang kayak gitu, sumpah. Zaman aku SD nggak ada yang kayak gitu. Kalau Via gimana Vi? Hah? Di tempatmu gimana? Ada yang pengalamannya aneh gitu, yang buat kau tuh wah gitu. Kenapa? buat woof gitu. Nah, Via Isi seru kepala nih. tuh hilang gitu.
Iya seru kayaknya nih. Iya, karena Via ada setahun sih. Dia banyak pengalaman masih. Aduh. Apa ya? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Cici, cuman yang bikin dia agak kaget tuh anak-anak sekarang nih kalau masuk kelas tuh yang dibahas tuh bukan pelajaran tapi kan manggilnya ustazah ya kalau di sekolah kan. Ustazah Via tahu enggak? Saya kemarin kalah main Mobile Legends, saya kalah main Free Fire. Yang dibahas pertama tuh itu. Dan enggak ada pembahasan lain. Udah berapa tahun sih ini? Pandemi udah mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Iya, Dua tahun. Ini efek pandemi nih kayaknya kayak gitu tuh. Ya itu salah satunya. Terus habis itu tuh mereka tuh akhlaknya tuh emang makin kurang, nggak tahu lah emang ajarin di rumah atau pengaruh teman ke gimana. Jadi di sekolah tuh bawa-bawa kalau manggil teman tuh di tips ini. Kalau manggil teman tuh kata-katanya kurang baik yang ngebut hewan dan binatang yang seperti itulah. Terus kalau misalnya ada kesalahan misalnya minjam tipek atau apa, terus temannya nggak minjamin, bilang yang ngata-ngatain lah kayak nggak pintar, kayak tip itu, ngata-ngatain temannya gitu. Yang lebih dinotis sih akhlaknya sih mereka gara-gara udah lama nggak sekolah tuh jadi makin kayak gitulah. Sama guru pun kurang itu sih respect. Emang lingkungan sih. Ya kan di rumah. Iya. Kalau orang tuanya lagi kerja atau gimana kan nggak bisa ngawasin. Yang ditonton juga Wah, yang tonton ini YouTuber yang omongannya keluar kemana-mana. Yang ngeprank juga. Ngepranknya sih nggak masalah kan, tapi kan yang ngomong-ngomongnya itu loh. Sampai bawa ke sekolah. Yang gamernya juga masalah. ya umpatannya itu. Betul ya. Itu apa ya? Tadi aku mau nanya cuman Apa ini ya? Wan, apakah seorang guru perlu mengikuti tren tersebut? Maksudnya bukan tren yang negatif ya, kayak misalkan dia kan main game loh. Kayak tahu aja Kayak gitu. tahu aja gitu loh, main game tahu. Oh iya bagus ya. Boleh. Apakah itu tuh jadi salah satu kunci kita tuh dekat sama siswa gitu atau gimana menurut kalian? Mengikuti tren anak-anak yang sekarang, yang kita notabene apaan sih tren? Apaan sih gitu loh. Nah, Mencoba relevan gitu. betul, mencoba relevan dengan anak-anak tuh perlu nggak kira-kira buat kalian? Perlu. Sebenarnya Me or perlu you? sih. Perlu lah. Perlu. Iya. Oke, Perlu kenapa tapi perlu? perlu tapi enggak semuanya harus diikutin kayak misalnya main Mobile Legend, main Free Fire gitu kan. Kita bilang oh iya paling misalnya mereka bilang Ustazah kemarin saya kalah main Mobile Legend, terus saya pokoknya cerita gitu kan tentang gamenya, terus oh iya, terus tapi nanti jangan sering-sering ya main gamenya, dikurangi, banyak-banyak belajar. Jadi diselipin nasihat sedikit-sedikit, jangan terbawa dengan keseharian mereka dalam bermain itu gitu. Kapan dah gini apa? Bu, Ustazah ya, Ustazah. Ini Mobile Legends-nya gini-gini. Oh iya, PR-nya udah kerjain belum? Serangan mental gitu. Tapi kalau anak-anak lucu ya. Itu ntar dulu. Masalahnya saya tuh juga ngeles anak murid saya tuh perempuan kelas 3. Dan dia tuh emang pintar sih anaknya, emang peringkat 1 terus. Tapi setiap mulai les itu, sebelum belajar itu dia kan suka cerita, dan yang diceritain dia itu karakter-karakter di Mobile Legends, dan dia tuh nggak ngerti karena dia nggak pernah main. sama Cuman iya Ustazah tahu nggak karakter ini di ini namanya ini, dia tuh bisa terbang, dia tuh gini. iya aja. Iya sih, diiyain aja sih. Ustazah nggak main ME, mainnya Popstone gitu. Iya. Mainnya Zuma gitu ya. Kok nggak mainnya Bounce, Mainnya Zuma gitu. Tetris. Game Legend semua. Game Legend gitu ya. Mobile Legends. Dari kau Ci, apa Ci? Tadi kayaknya ada yang mau disampaikan tadi. Kalau guru ngikutin tren haruslah, maksudnya gitu kan. Apa yang lagi ngetren tuh kalau anak-anak pengen bahas kita ikutin dulu, maksudnya karena itu
apa ya, kalau bisa dibilang tuh itu tuh sebagai apa sih Pia, ice breaking, tapi tuh yang bukan yang versi game-game gitu loh. Pembukaan lah, misalnya kita masuk kelas nih, oke sudah doa, sudah nyapa, sudah absen, nanya nih Miss, oke Pia kan dipanggil ustazah ya, kalau aku dipanggil Miss loh. Padahal pondok pesantren tapi dipanggilnya Miss gitu kan ya. Jadi gini, Miss tahu nggak Miss? Kalian tahu nggak sih yang lagi viral di Korea itu Squid Game? Iya, jadi membuka pembicaraan dengan yang lagi itu ini contoh malah contoh yang ingetin Squid Game. Itu anak kelas 4 SD nanyain, Miss nonton Squid Game enggak Miss? Nonton lah, Miss kan suka Korea. Sampai udah berapa dah Miss baru episode 7 gitu-gitu loh. Jadi anak-anak tuh biar apa ya, mereka tuh ngiranya Miss, aku kan kadang-kadang tuh garang gitu loh kalau ngajar, kadang-kadang baik. Jadi aku tuh pengen anak-anak tuh biar nggak nilai aku tuh yang Miss Cici garang, enggak sih, maksudnya biar sekali-sekali itu garang, sekali-sekali baik gitu. Jadi itu kalau mereka ngajak ngomong diladen dulu. Nah kalau udah aku jawab baru aku bilang oke, udah bahasnya udah Miss, ayo kita belajar yuk. Oke, ayo dah gitu ya sih, biar mancing mereka, biar mereka mau belajar gitu loh. Jadi kita ladenin dulu yang SD. Yang SMP nggak terlalu diikutin lah kalau yang SMP. Iya, kalau SMP sih nggak kayak gitu juga waktu PPL dulu. Ada yang viral dibahas nggak apa-apa, tapi ya paling 10 menit lah. Kalau SD ditanyain dulu, tadi pagi sholat subuh apa enggak, sarapannya jam berapa, siapa yang ngantar, basa-basinya banyak. Sudah login belum? Iya, pengaruh teknologi sangat luar biasa sih untuk anak-anak zaman sekarang, parah. Karena gini ya, ini lagi pengalaman aku, kakak sama adik pas zaman SD ya. Kami bertiga itu tuh sekolah di SD yang sama kan. Dan kami bertiga itu dari kelas 1 sampai SMA malah. Oke, terutama SD lah ya. Kami bertiga itu nggak pernah yang namanya buku dikemasin sama orang tua tuh nggak pernah. Buku dikemasin sama orang tua itu nggak pernah. Ya, dari kelas 1. Dari kelas 1 ya. Ya. Hal yang aneh gitu kalau kayak jadi gini nih. Iya. Karena aku tuh paling gak suka kalau ada siswa yang nggak bawa buku kan, karena kan itu penting kan, takutnya kalau kongsi penting kan temannya nggak konsen gitu loh. Aku tuh gitu mikirnya. Jadi aku tuh tanya, kenapa bukunya bisa ketinggalan? Kalian tahu nggak apa alasan dia? Apa? Mak kita nggak masukkan Miss katanya gitu. Itu bahasa Melayu sini ya. Mak kita lupa masukkan ke Miss. Ibunya yang nyuruh itu ya, ibunya yang masukkan gitu. Jadi saya tanya nih, Nak, yang sekolah kamu kan mama kamu. Mulai saya serius nih, mulai dia kayak takut gitu Miss. Kok mamanya yang mas buku? Mulai lagi gini. Lain kali jangan ya. Lain kali belajar ke mas buku ya udah kelas 4 SD loh. Masa mas buku aja nggak pandai? Iya, maksudnya jadi ini mamanya yang salah gitu. Gap 2 tahun sih. Sama sih. Maksud aku tuh itu tuh hal itu kan kewajiban kalian kan. Kok yang ngemas mamanya gitu loh. Abis itu ada juga alasan gini, jadwal pelajarannya di HP mama Miss tidak bisa dibuka, pas aku tidak tahu gitu loh. Nah, jadwal itu Miss ajarin dia, kalian kalau ada laptop kalian ketik, kalian print kalau ada printer, kalau enggak kalian tulis di kertas, tempel di dinding. Aku bilang kayak gitu. Masa buku dikemas sama mamanya? Kan ya sekolah kamu bukan mamanya kan? Iya Miss, maaf Miss. Tuh, buku aja dikemasin sama orang tua kelas 4 SD loh, bayangkan. Kalau masih kelas 1 sampai kelas 3 it's okay lah. Oke. Harusnya orang tuanya juga ngajarin gitu loh. Jadi anaknya tanggung jawab gitu loh. Dan emang efek gap sih itu. Karena zaman aku tuh sama sekali nggak ada kayak gitu. Ya oke, udah lama, tapi kan jauh sekali loh perbedaannya. Hanya buku loh. Masa buku orang tua yang ngemasin? Kalau pakaian oke lah kan, dicuciin, disetrikain, oke. Buku loh, buku. Kadang-kadang orang tua kan nggak tahu kan buku bahasa Inggris tuh yang kayak mana bentuknya kan, kadang nggak tahu kan. Buku tulisnya yang kayak mana kan nggak tahu. Yang tahu kan harusnya anaknya. Ya gitulah efek sekolah online tuh yang mengajar tuh gurunya. Spesifiknya tuh sekolah online ya berarti. Ya iyalah, kan kalau itu lebih mensupport penyebabnya sih menurut aku. Kan kalau yang kelamaan gitu. Kalau online kan udah ada di rumah tuh buku-buku ya, nggak perlu kemas. Jadi tuh mereka nggak terbiasa ngemas buku lagi gitu kan. Bangun pagi segala macam. Berangkat ke sekolahnya kan nggak ada ngerasa itu dulu. Kalau sekarang kan emang baru-baru ini kan itu tatap mukanya atau kalau
di tempat aku baru sih. Baru berapa? Iya, Senin ini besok udah mulai setiap hari. Udah mulai? Iya, besok. Kok aku ngeliat sih hari ini. Senin Besok ya berarti. Besok ya. Oh besok Senin, astagfirullah. Oh iya. Iya, gila kan. Harusnya malam minggu. Ya, Via salahkan Cici ya, karena Cici yang buat jadwal. Karena majikannya melahirkan kemarin. Kemarin tuh ada unexpected happen tuh enggak sih? Maaf. Bukan Via. Apa? Via dan Wawan ya. Majikannya Cici kemarin melahirkan. Oh iya. You know about that? Dia melahirkan, jadi Dia melahirkan, aku harus, minta kawan. harus merawatnya lah kan. Jadi kemarin di cancel kita rekaman, maaf lah ya. ngeri. Harusnya kemarin nih kita rekaman, nih maafkan ya. Santai. Tolong Dia ya majikan dijaga, jangan hamil di luar nikah gitu. Kan mereka Suaminya kawin. kemana gitu. Mereka kawin. Oh kawin. Suaminya nggak nemenin gitu ya. Suaminya udah pulang ke rumahnya. Cari istri lain. Nggak apa-apa. Ya Allah. Majikannya melahirkan gitu ya. Ya iyalah, itu kan krusial tuh. Mau krusial. Oke. Daripada Mbak, tapi nanti tak coba serempet ya masalah itu ya. Waduh. Dikit-dikit ya. So what's next? Jadi kan tadi Via bilang besok udah pembelajaran tatap muka, tapi terbatas enggak? Pakai shift gitu enggak? Shift atau ganjil genap? Pakai masih terbatas. Kalau Tapi udah semuanya. Enggak semuanya. Tergantung kelas. Tapi terbatas sih, pakai sip. Shift. Kalau Pak Kawan kan kau juga bagian itu kan? Kemarin sih ya. Waduh, aku kok ada yang nyanyi tetangga. Ya udahlah, Bisa lanjut. dibahas nanti. Pakai shift kan? Pakai shift. Jadi Shift kayak gimana? kelas 1 sama kelas 4 yang kayak gitu-gitu loh. Oh. Jadi kelas hari Senin tuh cuma berapa kelas gitu. Oke. Cuma berapa kelas kemarin? Cuma 2 kelas. 2 kelas dikit. Maksudnya 2 tingkat gitu loh. Jadi yang mana ya? Aku ngeliatnya kemarin. Aku kan lebih ke ininya ya, bukan gurunya ya. Apa dulu? Saya lihat lah. Lihat sekitar gitu kan. Lihat sekitar ya. Enggak full gitu. Emang satu kelas kayak 1A. Udah 1A ya satu hari itu. Per hari. Kalau tempat Via gimana? Kalau tempat Via itu kelas 1 sampai kelas 3 itu jam 7 sampai jam 10. Terus nanti sampai setengah 10. Terus jam 10 sampai jam setengah 1 tuh kelas 4 sampai kelas 6 gitu. Setiap hari. Iya. Lebih padat sih. Lebih padat ya. Iya. Oh, bentar ya. Kayaknya aku lihat jadwal yang baru kayak gitu lah. Jadwal yang baru yang di-share sama guru untuk Senin ini kayak gitu. Per jam gitu. Per jam. Kok kemarin tuh aku lihat anak-anaknya kan, aku tanya gurunya kan, ini kelas berapa? Ya kan baru datang. Nah, ini kan kalau Pak Cici kan udah lama nih tatap muka istilahnya. Udah lama. Nah, ini kan dengar kemarin Mas Menteri Pak Nadiem. Siapa menteri kita? Curhat. Siapa menteri kita? Pak Nadiem. Karim. Pak Nadiem. Pak Nadiem ya. Pak kita mention Pak Nadiem apa ya? Curhat apa dia? Surat apa dia? Curhatnya di depan layar gitu kan. Lagi apa press conference gitu lah pokoknya. Enggak tahu rapat atau apa gitu, enggak tahu, pokoknya kayaknya rapat deh. Nah, dia curhat. Mau belajar tatap muka salah. Belajar online salah. Enggak usah belajar salah gitu kan. Serba salah. Dia salah bilang, lagi malah. saya serba salah ini. Saya mau ngambil kebijakan ini salah. Ini salah. Yang mau tatap muka kemarin efeknya ada 10.000 yang baru ya, 10.000 Klaster baru itu 1.000 siswa kena COVID. Ada klasternya. Ada klaster. Nggak tatap muka online, yang anak-anak yang udah pengen ketemu teman-temannya gitu, belajar di sekolah
teriak-teriak, kok kemarin udah mau offline tapi kok sekarang online lagi gitu kan, kalau misalkan kebijakannya berubah lagi jadi online gitu. Nah jadinya makanya Pak Nadiem serba salah gitu. Nah mungkin dari teman-teman guru gimana pendapatnya, maksudnya ini kok atasan kalian, menteri kalian ini bilangnya gini, salah, tapi yang sebagai kalian kan juga pelakunya lah ya, pelaku usaha kerjanya lah, misalnya kerja di situ lah di bidang itu gitu. Nah pendapat kalian gimana dengan yang curhatan Pak Menterinya yang salah, gini aja tapi guru gimana gitu kan, lebih ke ini aja, lebih pro mana? Apakah tetap dilanjutkan kayak yang terbatas itu, tatap muka terbatas itu, atau yang online aja udah masih kita fullkan nih vaksinasinya di gitu kan, digencarkan gimana? Siapa? Cici, oke. Lebih pro kemana? Ya pastilah lebih pro yang offline dong, ya nggak sih? Karena gini loh, apa ya, COVID berat sih bahas COVID ini. Maksudnya gimana ya, kan ya tiap daerah tuh kan katanya kan beda-beda tuh penyebarannya tuh gimana. Maksudnya tingkat penyebaran itu kan beda-beda gitu loh. Dan orang-orang kan kebanyakan udah vaksin juga kan, vaksin. Tempat aku aja semua siswa udah vaksin kok. Vaksin. Ya. Jadi tuh kebetulan juga sih di pondok yang aku ngajar itu, yang SMP mereka tuh online cuma 3 bulan pertama COVID, online cuma 3 bulan pertama COVID. Oh sebentar ya Ci ya? Sebentar doang. Jadi mereka tuh udah mulai online setelah Lebaran, nggak salah, setelah Lebaran tahun lalu. Nah, yang SD ini baru offline pas ajaran baru kemarin nih, Juli ini nih. Nah, jadi anak-anak tuh pun sebenarnya mikirnya apa ya, mungkin karena mereka nggak terlalu paham lah masalah ini kan. Jadi tuh apa sih COVID, jadi tuh kuliah online tuh bikin mereka tuh pusing gitu loh. Maksudnya guru kan cuma jelasin di by text kan, ini kerjakan halaman sekiannya oke, cuma disuruh ngerjain tapi kan nggak dijelasin, itu tuh beda feelnya gitu loh. Kalau di kelas kan terasa gitu loh, jelasinnya gini gitu kan, interaksinya tuh kayak lebih mateng gitu, lebih lega. Kayak lebih tersalurkan benar. Apa yang kita nggak tahu tuh bisa tanya kan. Kalau di chat mau tanya apa sih sebenarnya gitu kan? Apa bingung juga kan? Karena apa ya, sekolah online ini pun sebenarnya orang tua murid pun ngeluh gitu loh. Maksudnya kelamaan gitu loh, kelamaan. Dan karena orang tua kan juga nggak semuanya yang di rumah kan, ada yang kerja, mungkin ada yang PN, ada yang pegawai swasta kan. Nanti anak-anak yang di rumah siapa yang ngajarin mereka gitu. Anak-anak ini kan gara-gara online ini mereka jadi manja gitu loh. Jadi apa-apa tuh sama mamanya, sedangkan mama ini harus yang rumah tangga, mamanya ya mungkin masak, nyuci baju mungkin. Nah, yang kerja kantor gimana? Yang kantoran gitu kan. Yang rukun ya. Iya, karena yang nggak boleh bener-bener masuk ini cuma sekolah kan, gitu kan. Sekolah tuh kayak benar-benar dimatiin gitu loh. Kayak dimatiin. Nah, kalau yang lain tuh kayak instansi lain tuh perasaan nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan antara COVID sama anda. Paling yang bedain cuma pakai masker aja gitu. Sekolah kan bisa kayak gitu loh. Nah, mungkin terapin prokes, terapin aja kan, tinggal ya siapkan tempat cuci tangan, masker wajib, udah itu sebenarnya selesai kan. Cuman kasih tahu yuk. Karena peraturan yang seperti ini nih, jadi anak-anak tuh juga jenuh gitu loh lama-lama di rumah gitu kan. Nah, jadi kelamaan di rumah, efeknya kayak pengalaman aku sih, anak-anak tuh bawaannya pengen main aja di kelas gitu loh. Lupa bawa buku, lupa bawa pulpen, pensil. Jadi fokus belajarnya kurang juga ya. Jadi mereka tuh kayak pengennya tuh main-main gitu loh. Tadi apa tadi? Enggak kan bedanya sama anak-anak nih yang pendidikan nih kok belum boleh masuk, sedangkan yang pekerja kok udah boleh gitu. Iya. Kan? Aku sebagai guru kesel juga gitu loh. Jadi yang bedain instansi sekolah sama yang lain tuh apa? Kok hanya sekolah yang nggak boleh masuk, yang benar-benar dimatiin kan? Nggak boleh masuk. Tapi yang lain kayak pariwisata juga dibuka gitu kan. Jadi sempat yang viral tuh ya. Wisata dibuka tapi sekolah segala macam, mall dibuka, tempat wisata dibuka tapi sekolah itu
Daripada anak-anak di rumah cuman sekedar kuliah sekolah online, paling ngerjain tugas selesai udah mereka main game, palingnya main HP, mungkin jalan-jalan ke kemana, mending mereka sekolah aja, ya nggak sih? Guru-guru ngajarin, daripada di rumah paling habis ngerjain tugas tidur mungkin atau main. Aku pernah ya lihat anak SMP rombongan pergi ke mall jam sekolah. Mantap. Pergi ke mall itu pakai baju sekolah. Enggak sih, cuman aku tuh yakin ini anak SMP. Aku kebetulan lewat gitu kan, kelihatan oh ini pelajar nih. Ngapain maksudnya gimana ya? Ngapain pelajar semua anak SMP jam segini di mall, jam-jam sekolah kan? Berarti kan mereka tuh mikirnya sekolah online gampang, tinggal buka kamera jalan-jalan bisa. Tugas nanti aja bisa gitu kan. Bayangkan. Mending mereka daripada ke mall, mending sekolah aja kayak biasa ya belajar. Bayangkan. Jadi menyepelekan. Jadi mereka tuh mereka menyepelekan tanggung jawab gitu. Makanya moralnya tuh juga sangat berkurang. Kan di mana sih di Medan? Pas tatap muka udah banyak yang nikah, anak muridnya berkurang. Iya. Betul kan, capek kok. Kalau sama anak SMA tidak apa-apa ya. SMA anak sekolah nikah. Orang gabut orang beda-beda. Nanti. Gabutnya nikah ya. Gabutnya nikah dong ya. Gabut halal gitu loh, gabut halal. Ngapain ya? Nikah ya nih. Gabut halal. Ini Wan, yang hebat tuh yang ini Wan, kemarin viral itu ada anak yang sama sekali nggak bisa ngitung. SD kalau nggak salah, aku SD atau SMP gitu, SD dia nggak bisa ngitung sama sekali. Nggak hafal perkalian, nggak hafal bagian apa gitu. Pokoknya dia blank gitu. Wih, efeknya gila sumpah. Karena sekarang ini kan anak-anak tuh harus dinaikin kelasnya, apapun mau naik. Karena kemarin setahun kan udah ada ini. Karena aku juga ada tante yang cerita, dia kepsek di SD gitu kan, dia cerita ada anak kelas 3 yang belum pandai baca. Kelas 3 SD belum pandai baca. Jadi ngapain selama ini gitu loh? Kelas 3, kelas 2. Jadi dia kelas 1 ngapain kok nggak biar baca itu, kelas 2 belum pada baca, bayangkan. Banyak ngeluh itu sih di kantor. Jadi orang tua pun pusing kan, maksudnya online 3 bulan pertama kelamaan tuh jenuh juga kan, gitu loh. Jenuh sekali, kuota habis, waktu terpakai untuk anak aja, maksudnya orang tua yang kerja kan juga banyak gitu. Orang ini juga memenuhi. Betul. Maksudnya orang tua di rumah kan ada yang nggak ngerti gitu loh di mapel tertentu. Kalau di sekolah kan yang guru mapelnya yang ngajarin gitu loh. Anak SMA kan, nggak ada internet, susah bukan nggak ada, susah internetnya, nggak ngumpulin tugas terus. Jaringannya. Ya. Nah terus gimana Wan? Dia udah ngomong kan? Terus gimana? Kayak mana kok ini? Ya udahlah. Tugasnya gimana ngumpulinnya? Tugas segala macam dia naik terus harus. Itu harus dinaikin ya. Harus dinaikin. Iya bentar tadi ada yang bilang sama Cici harus dinaikin. Harus dinaikin. Naik kelas harus kutip. Mau tidak mau tanya kan aman-aman aja sih. Paling peringkat terakhir. Udah. Tapi peringkat dia nilainya aja yang hancur. Cuman naik gitu. Kayaknya sedihnya itu sih. Naik tapi skillnya tidak meningkat. Tuh ya skillnya tidak meningkat. Tanya itu. Anak-anak. Kalau dihadapin dengan anak-anak kayak gitu, gimana strategi kalian? Anak-anak yang kayak gitu, yang tadi kah? Yang gitu. Yang udah gagap benar gitu. Iya. Via kan jam terbang SD lebih banyak Via. Loh. Aku kan ngajar SMP juga soalnya, jadi SD enggak banyak waktu. Gimana ya? Kalau dari itu pagi-pagi tugas. Di tempat dia juga ada sih yang kelas 3 tapi dia enggak ngajar kelas 3, dia kelas 4 sampai kelas 6. Itu diceritain sama teman. Dia tuh udah kelas 3 belum bisa baca. Nulis masih belum bisa baca sih, terutama nulis bisa. Baca tuh masih, kalau misalnya membaca dia masih M, terus mikirin huruf setelahnya tuh kan dia tuh lama mikirnya, jadi loading terus kayak karena kalau disuruh baca tuh kayak gitu, jadi kayak diajak lah sama teman-temannya. Karena lama bacanya tuh
Iya, setiap disuruh baca, ih lama bacanya itu mau membaca. Ya ampun, Gitu aja lama. Itu sampai dikatain temannya. Sekolah online adalah sebuah ironis gitu. Iya, sekolah banget. online bersamaan. Efek sekolah online. Ya kalau online kelamaan. Efektifnya paling ada lah pasti. Efektif di waktu gitu. Apa tepat dalam waktu kan istilahnya. Cuman ya efek sampingnya itu kalau tidak dimanfaatkan, tidak Kelamaan. tidak termanfaatin dengan baik. Gila. Ya Gokil. Gimana ya? Oke. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya sebenarnya. Udah 1 jam. Jadi kesimpulannya kita berdua pro yang offline kan Iya, Pian? kalau yang offline. Pastilah. Mungkin enggak cuy. Aku juga kalau ya kayak ya aku pro-nya offline juga lah Tapi pasti. Iyalah. Kan ini udah setahun lebih udah itu urusan kelamaan. hanya apa ya? Dah hanya pendidikan di bawah ya, pendidikan Kan tinggi. aku ya, megang udah ini offline Yok. sih. Ada survei kan. Aku ada bagiin link ke anak-anak murid sama guru-guru. Aku lihat tuh emang banyak pro ini tatap muka untuk orang tuanya nih pasti yang ngisi. Ya, pasti. Tapi Pasti. Maunya sekolah Tapi setiap hari, kesiapan nggak mau pendidik ada di tuh rumah gitu. Ya. yang belajar Nah, belajar dari kesiapannya rumah gimana? yang ku dapat. Karena mungkin salah satunya kayak misal salah satu trigger itu kayak belum divaksin. Jadi otomatisnya jawabannya belajar dari rumah. Ya nggak bisa tatap muka. Ada aturannya tuh. Soalnya gini. Kan Satgas Covid pasti ini lah ngawasin. Nggak tahu kan kita, makanya makanya kan agak gimana ya kalau ini Via sama Cici udah vaksin loh, udah. Aku belum sama sekali. Ya udah Anda tuh. harus vaksin ya. Anda harus vaksin. Tuh, anak nakes dan negur tuh. I'm too lazy to do it. Enggak ada itu ya benar. Ini sebelum habis ya, maksudnya malam nih semoga enggak habis ya. Iya. Paling enggak ya kalaupun dapat Sinovac atau Sinovac Moderna. susah di sini. Tapi Sinovac. banyak penyebarannya banyak dibanding Astra, dibanding Moderna. Sinovac tuh paling banyak. Aku jelaskan ya Harus. kenapa aku belum vaksin, oke? Iya, Aku I just want to clarify, oke? Jadi Ya. pertama Oh. waktu. Karena gini loh, aku tuh nggak bisa ninggalin anak-anak gitu loh, karena aku tuh ngajarnya full. Jadi kalau ditinggal tuh susah anak-anak itu gitu kan. Terus berkali-kali daftar di link tuh penuh itu 6 kali aku daftar di link. Iya kan Dila? Penuh terus gitu. Maaf sudah penuh kuota penuh gitu-gitulah. Jadi tuh apa ya udah hilang semangat mau vaksin gitu loh. Kemarin ada datang. Jangan kendur pokoknya. Jangan. Belum Kemarin antrinya ya Ci ya. iya Ya, karena pasti aku tuh apa ya nggak kebagian Jangan gitu. kendur. Itu masalahnya. Pertama waktu sama nggak kebagian gitu loh. Karena waktu itu pas udah lagi ada waktu free sempatin nih udah milih hari ini vaksin karena hari ini bisa digantiin sama guru lain kan, sama guru yang awas. Vaksinnya habis hilang stoknya tuh nggak ada lagi. Pas udah ada stok lagi sibuk-sibuk ngajar nggak bisa tinggal anak-anak gitu loh. Jadi itu serba salah. Susah. Itu sih kendalanya 2 itu. Bukan nggak mau vaksin. Kendala waktu sama jatahnya nggak kebagian. Katanya juga namanya. Iya Kalau kan? mau vaksin Ya, semangat iya. pejuangnya harus tinggi Ci. Iya, Iya, mau kayak mau cari terus. rebutan gitu loh. Rebutan gitu Di kan. Sinteng kayak gitu. Wan, ya istilahnya gini, Cici udah kayak jadi orang lokal kan. Iya. Ya, orang lokal dia susah dapat. Iya. Nah, aku yang bukan orang lokal dapat. Nah, kalau di Jawa mah beda. Kalau Jawa Iya, Dia kalau vaksin di Jogja kah? Kalau aku vaksin di Jogja ya Oh, gara-gara di aku Jogja. magang waktu itu di rumah sakit makanya Yang coklat mana nak ini ketimpa? makanya kalau langsung tak vaksin. di Jawa tuh lebih merata. Tapi Tapi teman-teman gua orang Jogja asli enggak dapat sama sekali, Wan. Bahkan peduli lindunginya dia, akunnya itu nggak bisa diakses.
mau daftar gagal, pakai punya orang gagal. Bilang lah, kok bisa gagal semua? Bingung juga aku. Jadi mau daftar vaksin juga susah karena Peduli Lindunginya nggak daftar. Perasaan UI di apa? Apanya? Di vaksin. Audit ya. Ada tiap. Nah, temanku tuh bukan anak UI, bawa kota ya. Pari. Enggak ada Pari udah dapat, Pari udah. Ya Pari orang luar. Temen lo. Dapat. Iya dapat dia itu apa perjuangan nyari link. Tuh dapat, tuh langsung. Pokok kita ngisi itu pagi. Kita cari anak nakesnya. Itu sih. Nah ya boleh. Cari link. Ci boleh Ci cari link. Misalkan ada siapa gitu kan yang mungkin di mana gitu di puskesmas atau di apa gitu link pokoknya. Iya, ada vaksin enggak? Langsung kabarin gitu. Sama ada juga nih kendala lainnya yaitu KTP. Udah. Kenapa? Nah, itu harus Sintang Bu. Harus Sintang, harus Pontianak atau Kuburaya? Iya, aku waktu itu tuh ada dua ya apa sih sebutnya dua tempat apa sih sebutnya penyelenggara lah yang mewajibkan KTP Pontianak gitu. Aku kan belum pindah KTP kan, jadi tuh hambatan itu banyak gitu loh. Yang misalnya kan kayak kemarin tuh ada yang kayak bisa dibilang tuh pesantren nih kayak emang nyiapin gitu loh, ini untuk mereka. Nah itu tuh untuk santri doang. Nah jadi tuh yang guru-guru tuh kebanyakan tuh nggak kebagian. Kebetulan aku tuh pas lagi vaksin aku tuh ngajar kan, jadi tuh udah nggak kebagian. Tapi kawan-kawan guru Cici dapat. Kebanyakan mereka tuh udah di luar. Kebanyakan. Karena aku kan di situ baru bulan Juli kan, sebelumnya aku balik kampung. Jadi selama di kampung memang belum kepikir lah vaksin itu belum. Pas udah ngajar nih baru kayaknya ya bukan kayaknya harus segera gitu loh, karena kan takutnya di sidak kan ada ketahuan gitu loh. Tapi kan yang penting prokes. Pakai masker di kelas lah. Harusnya ya semoga doakan aku semoga dapat jatah gitu loh. Iya. KTP to aja udah, NIK udah, NIK. Buat Peduli Lindungi udah gitu. Iya, aku tuh kesel kenapa harus KTP Pontianak. Nah ya lagi. Tapi ada disuruh bawa ini enggak orang tua enggak? Syarat-syarat kayak bawa orang tua atau apa gitu ada enggak? Pernah dapat enggak? Kalau misalnya bawa enggak, tapi kalau dapat izin ya anak-anak itu harus dapat izin dari orang tuanya untuk vaksin. Kalau anak-anak, kalau kita orang dewasa mesti bawa orang tua gitu. Enggak pernah sih, enggak pernah dengar. Di sini ada syarat kayak gitu. Ada. Gitu. Jadi itu di beberapa puskesmas di kota Jogja, Sleman juga ya. Fungsi orang tua ikut apa coba? Mengharuskan yang orang dewasa kayak kita umur 20-an ke atas itu mesti bawa minimal 1 atau 2 orang buat ini lansia. Fungsinya apaan? Enggak tahu. Mungkin buat ini loh. Buat korelasinya apa? Mengajar. Ya betul sih. Ya korelasinya buat dia ngajak biar kayak didampingin gitu loh. Tapi kan ya gimana jadinya kalau dia tuh nggak punya lansia gitu, nggak punya kenalan lansia gitu. Tahu kan? Jadi ribet. Itu yang aneh sebenarnya tuh ya. Ya udahlah, udah dibuat nggak gampang kan istilahnya, dari KTP yang wilayah, yang bawa orang tua, yang apalah KTP wilayah lah paling nggak yang bikin momok itu sebenarnya. Ya kan, apalagi kan kita kan kebanyakan tuh anak rantau tuh ya kuliah di ibu kota kan, nggak mungkin karena mereka tuh orang asli semua, nggak mungkin gitu loh. Kayak aku asal dari daerah tapi kan kerja di sini, udah lah nyesuaiin aja, yang penting kita mau vaksin udah, apalagi sih bawa KTP. Nah itu PR-nya Kemenkes. Tinggal datang sertifikat isi dulu. Pak Menteri Kesehatannya Pak, mohon Pak, vaksin jangan dimudahkan Pak, dimudahkan Pak. Administrasinya. Iya. Pak Nadimnya sudah. Pak Nadim tolong diomongin lah sama Pak Budi ya. Biar nggak serba salah lagi Pak. Buat semua nih sini nama menteri sini. Pak Nadim juga sabar ya Pak, disalahin terus. Iya Pak, serba salah ya Pak, maafkan kami Pak. Maaf, ada yang komen karena Bapak cowok serba salah katanya. Iya, cewek selalu benar Pak, maaf Pak. Selalu benar. Tidak jelas memang. Oke.
Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Karena sudah 1 jam 20 menit ya. Apa yang kita omongkan ya? Tadi mungkin teman-teman pendengar yang bisa menyimpulkan ini secara tidak langsung curahan hati guru para tenaga guru di masa pandemi. Di masa pandemi menjelang tatap muka terbatas seperti itu ya. Mungkin terima kasih kita ucapkan kepada Cici dan Pia yang telah bersedia mengundangkan diri, menawarkan dirinya. Kami berterima kasih paling besar ya. Terima kasih kita. Sama-sama. Karena udah datang, udah main-main ke sini. Kalau misalkan mau ada apa-apa lagi bisa hubungin. Ya. Siapa yang dihubungin? Bebas lah, kami berdua lah, bebas. Yang horor kapan yang horor? Oh yang horor ini ya, ini habis nih. Lanjut. Via nak ngantuk ya? Dia nak ngantuk ya? Enggak. Ngajar. Ngajar sih. Gimana masih tahan? Kalau masih tahan kita lanjutkan dulu. Kita hari ya. Untuk yang video kita pause dulu nanti di pause kalau misalkan mau ya. Oke. Ini kita tutup dulu yang episode ini 95. Oke, terima kasih buat pendengar semua yang telah sampai menit ini selesai mendengarkan. Semoga omongan kita, ocehan kita membawa manfaat. Kalau ada salah mohon dimaafin. Kalau ada salah kami salah mohon maaf. Ya itu hanya pendapat kami gitu. Jadi mohon maaf kalau ada salah lagi. Ya terima kasih. Kemudian kalau ada yang mau kirim cerita silahkan kirim ya. Kami menunggu konten. Menunggu cerita kalian, mau bebas mau apapun. Kayak biasa. Oke. Terima kasih. Kita undur diri ya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.